Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ayyuhal mustami'un al-kiram, para pendengar semuanya yang berbahagia, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali. Pada kali ini kita akan melakukan perbincangan, yaitu akan melakukan pembahasan tentang soal-soal pendidikan agama Islam yang berada di buku suplemen bahan ajar atau LKS Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1. Pada poin kali ini adalah bertema perilaku jujur dan amanah serta istiqomah. Baik, kita langsung saja melihat soal-soal yang ada pada evaluasi kompetensi siswa bab 2. Ya, kita masuk ke kelompok soal yang pertama, di mana dia di sana kita menemukan perintahnya, berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D pada jawaban yang paling benar. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung masuk ke soal pertama. Ruslan adalah siswa kelas 7. Pada saat UTS berlangsung, ia mengerjakan dengan sebaik-baiknya tanpa melihat jawaban teman yang lain. Nah, sikap Ruslan tersebut merupakan contoh sikap apa? Apakah A. Jujur, B. Amanah, C. Tawadhu, D. Istiqomah? Mana jawaban yang benar? Ya, yang A. Tentu saja ia jujur, ya. Tidak menipu diri sendiri, tidak menipu gurunya, tidak menipu temannya, tidak menipu keluarganya bahwa dia itu melakukan tes itu apa adanya, ya, tidak mencuri-curi jawaban dan lain sebagainya. Dia itu jujur. Baik, yang kedua, Halimah adalah bendahara kelas 7. Salah satu tugasnya adalah menerima iuran pramuka setiap hari Jumat. Setiap menerima setoran, ia catat. Uangnya ia simpan dengan baik, dan setiap tanggal yang ditentukan ia setorkan kepada kakak pembina. Nah, perbuatan Halimah tersebut adalah contoh perilaku apa? Apakah perilaku jujur A, ataukah B. Amanah, C. Tawadhu, D. Istiqomah? Jawabannya apa? Ya, tentu saja dia akan mengerjakan sesuai dengan tupoksinya, ya. Tupoksinya tidak diselewengkan dan tetap dijaga dengan sebaik-baiknya. Berarti dia itu seorang yang dapat dipercaya. Apa dapat dipercaya? Amanah. Berarti jawabannya yang B. Amanah. Lanjut soal ketiga. Berikut ini adalah contoh perilaku amanah, yaitu mana ini yang berperilaku amanah? Apakah A. Mulyono mengatakan hal yang dijumpainya sesuai dengan kenyataan yang ada? Menyatakan sesuai dengan kenyataan, berarti tidak nambah, tidak mengurangi peristiwa yang terjadi. Berarti dia itu apa adanya, alias jujur. B. Rosid mengerjakan soal-soal dengan tekun dan teliti serta sungguh-sungguh. Berarti dia itu seorang yang tekun dan teliti. Ya, tidak ada faktor penyimpangan di sini, simpang menyimpang nggak ada. Ya. Berarti ini
kita lihat yang berikutnya, C. Happy melaksanakan tugas guru dengan tertib dan tepat waktu. Nah, ini sepertinya ya, kita tandai ya. Dia melaksanakan tugas guru dengan tertib dan tepat waktu ya. Berarti dia itu dapat dipercaya ya. Yang D, Siti menjalankan perintah guru sesekali waktu. Wah, ini kurang dapat dipercaya ya. Berarti jawabannya ya, perilaku amanah. Intinya seseorang yang dapat dipercaya itu adalah yang C. Happy melaksanakan tugas guru dengan tertib dan tepat waktu. Lanjut soal keempat. Tidak menyembunyikan kebenaran dan menyampaikan apa adanya tanpa rekayasa dalam menyampaikan kebenaran merupakan perilaku apa? Apakah A. Sabar, B. Jujur, C. Amanah, D. Qanaah ya. Tidak menyembunyikan kebenaran, menyampaikan apa adanya tanpa rekayasa dalam menyampaikan kebenaran merupakan perilaku jujur, tidak nambah, tidak ngurang informasi apa adanya ya. Kata kuncinya apa adanya itu jujur. Yang kelima, setiap hari Jumat siswa kelas 7 selalu melakukan infak terus-menerus. Contoh tersebut merupakan contoh dari perilaku apa? Kata kuncinya terus-menerus. Apa terus-menerus? Ya, continue, istiqomah. Ya, jawabannya A. Istiqomah. Kalau bukan amanah, C. cermat, D. jujur. Tapi yang paling tepat adalah istiqomah. Soal ke-6. Perhatikan penggalan ayat berikut ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ayat tersebut adalah perintah untuk bersikap apa? Apakah A. amanah, B. istiqomah, C. jujur, D. taat? Mana? Coba kita lihat terjemahnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian semuanya, an tu'addul amanata, untuk menyampaikan amanat, ila ahliha, kepada ahlinya. Nah, apa kata-kata yang kita dapat? An tu'addul amanata, menyampaikan amanat, amanah. Berarti jawabannya adalah A. amanah. Kita buka halaman berikutnya. Ya, kita buka halaman berikutnya. Lanjut ke nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kita skip dulu pertanyaannya apa. Di bawah pernyataan di atas yang menunjukkan perilaku istiqomah adalah. Jadi kita akan mencari pernyataan yang menunjukkan perilaku istiqomah. Mana ini? Coba kita lihat pernyataan pertama. Dinda selalu melakukan sholat tahajud setiap malam. Setiap malam berarti ini rutin ya, terus menerus ya. Oke, kita tandai. 2. Rian membayar jajanannya di kantin sekolah sesuai dengan yang dibelinya. Ini presisi atau kesetaraan, kenyataan dan perbuatan ya. Berarti ini tentang kejujuran ini ya, bukan kebohongan. 3. Diki tidak mau mengacungkan jari ketika didata menjadi siswa miskin karena dia memang bukan dari keluarga yang kurang mampu. Wah, dia jujur dia ya. Jujur. Dia bukan keluarga yang tidak mampu. Ketika ditanya siapa yang tidak mampu, dia tidak mengacungkan diri. Ya, betul itu, jujur. Tapi bukan termasuk yang ditanyakan ini ya. Yang ditanyakan tentang istiqomah. Pernyataan keempat, Rini sudah terbiasa selalu melaksanakan sholat duha. Rini sudah terbiasa selalu melaksanakan sholat duha pada saat jam istirahat pertama. Nah, ini kata kuncinya kebiasaan, terbiasa. Kenapa?
berlangsung terus menerus, jadi sudah biasa. Jadi kalau kalian ingin istiqomah, ya lakukan terus menerus, nanti akan jadi kebiasaan. Kebiasaan itu ciri istiqomah. Jadi yang keempat ini kita tandai ya. Pernyataan yang nomor berapa yang kita tandai tadi? Nomor 1 dan nomor 4. Jadi pernyataan jawabannya yang mana nih? Yang A 1 dan 2 bukan, yang B 1 dan 4. Nah ini dia 1 dan 4 yang B ya. Kalau C kan 2 dan 3, D dan 2 dan 4. Padahal yang benar adalah 1 dan 4 yang B. Lanjut ke soal ke-8. Berikut ini yang bukan merupakan ciri orang munafik antara lain. Nah, ciri orang munafik apa aja kemarin? Ya, kalau bicara bohong, ya, dusta. Yang kedua, kalau dipercaya khianat. Nah, khianat, tidak amanat. Yang ketiga, yang kedua itu tadi, yang ketiga amanat, yang tidak amanat. Yang kedua, apabila berjanji ingkar ya. Jadi kalau ngomong itu bohong, berjanji ingkar, dipercaya khianat, itu munafik ya. Dia hadis lain itu ada tambahan kalau dia itu diskusi itu ngotot ya, kalau ngomong ngotot. Nah, kita lihat ini yang bukan ciri orang munafik yang mana nih? Yang A, dusta dan sombong. Dustanya betul, sombongnya tidak masuk ya tadi ya. Tapi memang orang munafik itu biasanya sombong sih. Tapi menurut hadis tadi tidak masuk larian. Yang B, kikir dan khianat. Khianatnya betul, tapi kikirnya tidak masuk. Yang C, penakut dan adil. Adilnya ini nggak masuk, penakut juga nggak masuk, meskipun penakut itu nggak baik ya. Yang D, amanah dan jujur. Nah ini ya. Jadi yang bukan merupakan sifat orang munafik itu amanah dan jujur ya. Kalau tadi penakut dan adil itu, kikir dan khianat, dusta dan sombong itu ada ya, dustanya ada, khianatnya ya. Nah ini sebetulnya yang C ini juga nggak masuk, penakut dan adil. Jadi bisa C, bisa D ya. Tapi lebih aman di D, amanah dan jujur. Orang munafik itu biasanya penakut. Kenapa? Takut kalau kedustaannya itu terbongkar. Takut kalau ketidakαμanahannya itu terbongkar. Takut kalau keingkaran janjinya itu terbongkar ya. Jadi bisa C tapi bisa D, tapi lebih aman di D, amanah dan jujur. Tak mungkin orang munafik itu amanah, tak mungkin orang munafik itu jujur. Lanjut ke nomor 9. Seseorang yang berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa? Apakah A, seorang pelaknat, ataukah B, seorang pengkhianat, ataukah C, seorang pendusta, atau D, seorang pelaksana? Temanya aja dusta ya, biasa berdusta nanti menjadi pendusta ya. Biasa jujur menjadi orang yang jujur, biasanya mengerjakan dengan rajin jadi orang rajin, pengrajin ya. Ini biasa dusta menjadi pendusta. Nomor 10, memberi nafkah kepada keluarga, menjaga keluarga agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ketertiban sekolah, belajar dengan baik, menjaga ketenteraman masyarakat, merupakan sikap apa ini? Menjaga ya, menjaga itu berarti dia dapat dipercaya. Kalau mau menjaga ya, kalau orang mau menjaga berarti bisa dipercaya. Tidak akan mungkin dipercaya kalau tidak mau menjaga. Nah, dipercaya berarti dia itu amanah, bisa dipercaya ya. Berarti ini jawabannya yang D, amanah ya.
Lanjut ke 11. Seseorang yang berbohong maka dalam hidupnya akan mendapat balasan berupa ketidakpercayaan orang lain. Karena kebohongan dapat membawa pada apa? Apa kebaikan? Tak mungkin. Orang bohong kok baik. Ya, memang ada kalanya bohong itu baik di dua hal. Satu, bohong ketika menghadapi musuh. Kalau terhadap musuh jangan jujur, nanti ketahuan. Yang kedua, bohong untuk islah. Islah itu mendamaikan di antara teman yang bertengkar. Dibohongi saja kalau dia itu tidak memusuhi, ya, kubu yang lawan itu tidak memusuhi tapi ingin berbuat baik. Akhirnya mereka bersatu. Ini bohong yang boleh, ya. Tapi di luar itu kebohongan itu tidak boleh, bukan kebaikan. Bukan yang A ya, yang B apa keindahan. Bohong kok indah? Nggak mungkin ya. Bohong yang indah itu hanya sinetron ya. Kalau nggak ada kebohongan, nggak ada keindahan sinetron itu ya. Tapi di sini bukan sinetron. Yang C, kemuliaan. Tidak ada orang bohong jadi mulia, nggak ada ya. Yang D, keburukan. Nah ini dia, orang bohong itu akan menimbulkan keburukan pada siapa saja ya. Buruk pada dirinya sendiri, buruk pada temannya, menimbulkan keburukan pada negaranya, menimbulkan keburukan pada kampungnya, menimbulkan keburukan pada keluarganya dan sebagainya. Dan paling parah itu memberikan keburukan pada dirinya sendiri ya. Maka jangan bohong ya. Oke, jawabannya apa yang tadi? Yang D, keburukan. Soal yang ke-12. Hendaknya kita tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Definisi istiqomah tersebut oleh siapa? Disampaikan oleh siapa ya? Kalian bisa melihat di bacaan sebelumnya bahwa definisi ini dinyatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini harus dibaca, kalau nggak baca nggak tahu ya. Ini definisi yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq menurut bacaan sebelum ini ya, bukan Umar bin Khattab, bukan pandangan dari Ali bin Abi Thalib, dan juga bukan dari definisi dari Imam An-Nawawi. Lanjut ke nomor 13. Jinem meyakinkan bisa dipercaya dalam membawa pesan yang dititipkannya. Tetapi kenyataannya jinem menyalahi dan menyelewengkan kepercayaan tersebut. Jadi sikap jinem tersebut tidak termasuk dalam kategori sifat apa? Nah, kita garis bawahi dulu ya. Ini kata kuncinya adalah tidak bisa dipercaya. Kenapa? Tidak bisa dipercaya. Kalau dipercaya berarti kan amanah. Kalau tidak dipercaya, bisa dipercaya berarti dia itu tidak amanah ya. Jadi ini sikap jinem tersebut tidak termasuk dalam kategori sifat apa? Nah, tidak dipercayakan tidak amanah, artinya dia khianat. Coba kita lihat daftar jawabannya. A, istiqomah, bukan. B, sabar, bukan. C, amanah. Nah ini dia jawabannya yang amanah. D, khianat. Khianat itu kalau tadi pernyataannya nggak pakai tidak, maka ini khianat. Jika pertanyaannya sikap jinem tersebut termasuk dalam kategori sifat khianat ya. Kalau tidak termasuk dalam kategori sifat amanah, jawabannya yang C, amanah ya, karena khianat. 14. Orang munafik itu hatinya ada penyakit yang kronis ya, yang kronis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala titik-titik bla 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 nuktun. Apakah jawabannya A, mengurangi penyakitnya, ataukah B, menularkan penyakitnya, ataukah C, menambah penyakitnya, D, menyembuhkan penyakitnya ya. Kan tadi orang munafik itu artinya ada penyakit yang kronis ya. Penyakit kronis itu tidak mungkin Allah itu mengurangi penyakitnya, namanya juga dikasih penyakit kronis ya. Atau menularkan penyakitnya, bukan. C, menambah penyakitnya ya, ini malah bener nih. Jadi orang munafik itu hatinya tambah sakit,
makin kronis karena bertambah penyakitnya. Jadi jawabannya yang C ya, menambah penyakitnya. Nah, kalau mau tobat nanti akan disembuhkan, dikurangi dan sembuh kalau mau tobat. Maka segeralah hai orang munafik, segeralah bertobat biar penyakitmu berkurang dan sembuh. Kalau kamu terus-terusan munafik, akan bertambah penyakitmu. Bahaya penyakit hati itu ya. 15. Berikut ini mencerminkan sikap orang munafik adalah mana nih yang mencerminkan sifat orang munafik? Apakah pernyataan A, Supri tertimpa musibah, kemudian ia sabar dan ikhlas? Orang munafik itu nggak akan sabar, nggak akan ikhlas. Kalau ikhlas sabar, dia pasti tidak akan bohong, tidak akan ingkar janji, tidak akan khianat. Berarti bukan ya yang A ini. Yang B, Fauzi mendapat hadiah dari temannya dan ia berterima kasih. Bagus nih, dikasih terima kasih ya, dikasih terima kasih. Orang munafik mendapat berapapun tidak akan berterima kasih. Andai kan keluar pernyataan terima kasih itu hanya di mulut saja. Orang munafik itu hati dan mulutnya bersimpangan ya. Berseberangan. Kalau bersimpangan masih ada titik temu, tapi kalau berseberangan tidak ada titik temunya ya. C, Tony berhasil selamat dari kecelakaan yang menimpanya, kemudian ia bersyukur. Nah, ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Orang munafik nggak pernah punya rasa syukur. D, Paijo mendapat kepercayaan dari seseorang, namun ia mengingkari kepercayaan tersebut. Nah, ini dia kata kuncinya, mengingkari. Orang munafik itu biasanya kalau berjanji mengingkari ya. Kalau dipercaya khianat. Berarti yang D. Bukan berarti Pak Ijo itu jelek ya, Pak Ijo di luar sana itu mah bagus, tapi yang di dalam daftar ini ya sikap orang munafik. Maaf ya untuk yang bernama Pak Ijo, ini hanya contoh dalam bacaan, dalam soal. Lanjut ke poin atau ke 16 ya, soal nomor 16. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, tunggu. Pertanyaannya apa nanti ya? Kita lihat pertanyaannya dulu aja ya, biar efektif. Yang bukan termasuk dalam tanda-tanda orang munafik ditunjukkan pada nomor. Kita mencari yang bukan munafik ya. Kita cari yang bukan tanda orang munafik. 1. Apabila berkata suka dusta. Nah, ini munafik nih, berkata dusta. Berarti nggak masuk. 2. Apabila berjanji suka menyelisihi. Wah, ini munafik nih, janji menyelisihi atau ingkar janji. Nah, ini jelas munafik. 3. Apabila berbicara suka berteriak. Ini memang tidak bagus ya, bicara itu teriak-teriak ya, teriak. Ini kan ari beriak tanda tak dalam, tapi tidak ada kaitannya dengan munafik. Apabila dipercaya khianat. Nah, ini tanda orang munafik ya. Berarti yang kurang masuk, bukan tidak masuk, tapi yang kurang masuk itu adalah nomor 3. Bila bicara suka berteriak. Meskipun orang munafik itu nanti suatu saat akan berteriak-teriak ya. Ya, teriak-teriak. Ya, orang berteriak kan enggak bagus ya. Ngomong itu yang lemah lembut, lintalahum ya. Lemah lembut lah, Allah itu maha lembut. Maka marilah kita ngomong itu ya lemah lembut, jangan suka berteriak-teriak, nanti air beriak tanda tak dalam ya. Ngomong besar artinya ilmunya cekak. Lanjut ke nomor 17. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia selalu cenderung kepada tauhid, kebenaran dengan kebaikan. Karenanya hal itu selaras dengan aturan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di alam semesta. Dalam hal ini termasuk amanah apakah amanah fitrah, amanah syar'i, amanah suci, amanah tafaqquh fiddin.
Ya, karena ini masalah tauhid. Tauhid itu kan bawaan ya, bawaan itu artinya kefitrahan, tidak sekedar suci ya. Memang fitrah bisa berarti suci, tapi tidak melulu suci saja ya. Ini potensi awal ya, bawaan. Tauhid itu bawaan, jadi dia itu fitrah. Dalam hal ini termasuk amanah fitrah, bawaan sejak dari sononya. Lanjut ke soal ke-18. Memperbaiki hati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari akidah yang lurus yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut merupakan cara untuk memiliki sikap apa? Apakah agar istiqomah? Itu yang B. Apakah agar A amanah? Atau yang C qanaah? D sabar. Nah, kalau kita lihat bacaan di sebelumnya ya, ada tentang upaya-upaya agar kita istiqomah. Salah satunya adalah memperbaiki hati tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah upaya agar kita bisa istiqomah ya. Jadi kalau pengen istiqomah, salah satunya ya hatinya harus ikhlas ya, menerima apa adanya, mempelajari akidah yang lurus yang bersumber pada Quran dan sunnah Rasulullah ya. Maka ayo kita sering-sering belajar Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah ya. Kalau Anda rajin, nanti insya Allah akan saya bacakan Al-Quran, saya bacakan sunnah Rasulullah. Anda tinggal menyimak saja ya. Kalau mau baca akan lebih bagus. Jadi jawabannya apa yang ini tadi? Yang B, istiqomah. Lanjut ke nomor 19. Tetap dalam ketaatan dan di atas jalan yang lurus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan definisi istiqomah menurut siapa? Ya. Tetap dalam ketaatan di atas jalan yang lurus. Coba kalau kita cek bacaan sebelumnya tentang istiqomah ya, maka ini adalah definisi menurut Imam An-Nawawi ya. Langsung saja ya, ini definisi menurut Imam An-Nawawi. Kalau definisi Umar bin Khattab berbeda, definisi Imam Qurtubi lain lagi, definisi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berbeda lagi, karena perbedaan sudut pandang beliau. Bukan berarti mereka berseberangan, tidak ya. Jadi perbedaan sudut pandang, ada yang melihat dari depan, dari samping kanan, samping kiri, samping belakang, kan berbeda ya kan. Kalau kita dilihat dari depan kan tampak wajah kita, dilihat dari belakang tampak punggung kita, dilihat dari kanan tampak pundak kanan, dilihat dari kiri tampak pundak kiri, dan begitu ya. Yang bagus yang apa? Yang bagus itu yang dari mana-mana ya, digabungkan secara komprehensif istilahnya, secara lengkap. Ini tadi jawabannya adalah Imam An-Nawawi. Masih satu soal, nomor 20, soal pungkasan untuk kelompok soal A. Seorang pendusta atau penipu akan mendapat balasannya. Nih, seorang pendusta atau penipu akan mendapat balasannya. Di antaranya adalah titik-titik. Apa balasan dari bagi orang pendusta atau penipu? Apakah A, mendapat catatan khusus dari malaikat Raqib dan Atid? Dicatat. Itu kan bukan balasan. Ya. Itu konsekuensinya akan dicatat. Memang semua orang kan dicatat ya. Dicatat di lembaran khusus. Tidak hanya pendusta saja. Orang jujur juga dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Pendusta juga dicatat ya. Yang dicatatkan orang ketika tidak dalam kesadaran ya, mungkin tidur, mungkin semaput, mungkin meninggal ya, atau akalnya tidak
tidak cukup ya, mungkin dia itu belum balik atau orang gila dan sebagainya ya. Jadi kalau ingin tidak dicatat oleh malaikat raqib dan atid, silahkan jadi orang gila atau kembali ke menjadi anak-anak ya, kanak-kanak ya, atau Anda tidur sepanjang masa atau pingsan saja seterusnya alias koma ya, atau yang terakhir meninggal, itu tidak dicatat lagi ya. Lanjut, yang B, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan dustanya. Nah, ini betul ini. Jadi pendusta itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jangan main-main dengan perbuatan dusta. Ini bahaya, nanti yang akan dilaknat oleh Sang Maha Pencipta. Kalau Allah Maha Pencipta melaknat kita, mau lari kemanakah kita? Hati-hati ya. Yang C, mendapat simpati dari orang lain yang tidak disangka-sangka. Tak mungkin ya, pendusta kok dapat simpati. Paling yang memberikan simpati juga pendusta. Tidak ada teman pendusta kecuali juga pendusta ya. Orang bohong itu temannya juga suka bohong ya. Jadi jangan sampai masuk komunitas orang bohong ya. Yang D, mendapat belas kasihan dari orang lain yang melihat keadaannya. Orang melihat pembohong, pendusta kok kasihan, harusnya tidak perlu kasihan, karena pembohong itu harus menerima akibatnya, alias menerima hukumnya atas kesalahannya. Orang dihukum kok dikasihani. Jangan ada rasa kasihan ketika menghukum ya. Menghukum itu menerapkan tata aturan yang berlaku, bukan masalah kasihan. Harusnya itu yang kasihan itu orang pendusta itu loh, mengasihani orang yang lain. Kenapa dia tega sekali menipu orang lain? Dia itu tidak kasihan sama orang lain, buktinya dia menipu ya, dia mendustai. Jadi jawabannya apa? Yang nomor 20 ini ya, yang B, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala akibat perbuatan dustanya. Oke, sampai di sini dulu, tidak terasa sudah setengah jam berlalu ya. Untuk soal-soal yang lain itu silahkan nanti dilakukan pembahasan sendiri-sendiri. Kalau kita ada waktu, ada kesempatan, bolehlah kita membahas soal-soal yang lain juga yang berikutnya ya. Akan tetapi kali ini kita skip dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersua pada episode berikutnya, insya Allah. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.